Saya Ayu Fitria dari Universitas PGRI Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PGSD. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu Wati SPDI selaku guru yang mengajar di Min 4 Muara Enim mengenai pengelolaan pendidikan di SD. Wawancara ini saya akan lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan SD yang diampu oleh dosen saya, Ibu Tiurida Intika, MPD. Langsung saja, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wati karena sudah meluangkan waktu kepada saya dalam melakukan wawancara. Baiklah, Ibu Wati, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rasmawati, guru kelas 3. Ada berapa jumlah siswa yang Ibu ajar saat ini? 22 orang. Ya, baik, ada 22 orang Ibu ya. Menurut Ibu, faktor apa saja penentu keberhasilan pengelolaan satuan pendidikan khususnya di pendidikan tingkat sekolah dasar? Yaitu dimulai dari kepala sekolah, tenaga pendidik, operator, dan juga supervisi dan pengawasan untuk pengelolaan pendidikan. Baiklah. Menurut Ibu, apakah ada pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru dalam suatu sekolah, terutama tempat bekerja Ibu sekarang? Ya, sangat berpengaruh karena sekolah tersebut dimulai dari kepala sekolah. Sebagaimana kita ketahui bahwa kinerja kepala sekolah itu kalau baik, maka sekolah itu akan mendapatkan hasil yang baik. Tetapi sebaliknya kalau kepemimpinan kepala sekolah itu buruk, maka sekolah itu akan mengalami pendidikan yang gagal total. Ya. Apakah selama ini supervisi pendidikan di Indonesia memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan mutu sekolah atau pendidikan? Ya, menurut saya berpengaruh karena supervisi ini sekolah memberikan bayangan terhadap sekolah yang sudah maksimal atau karena dari supervisi pemerintah bisa mengawasi perkembangan sekolah. Bagaimana menurut Ibu sistem informasi pendidikan ini sangat berguna pada setiap sekolah, terutama saat sekolah diliburkan karena adanya wabah COVID-19 ini? Menurut saya sangat berguna karena melihat keadaan ini, kemungkinan para guru dan peserta didik melakukan pembelajaran tidak bisa dilakukan secara langsung karena pusat informasi pendidikan sangat dibutuhkan baik untuk guru maupun peserta didik melalui seperti HP, laptop, televisi, elektronik pendidikan dan sebagainya untuk dalam menyampaikan materi pembelajaran. Jadi dengan menggunakan media elektronik, Ibu bisa menjadi mudah mengakses kepada siswa ya Bu? Iya. Ya, pertanyaan selanjutnya, apakah pendapat Ibu mengenai kurikulum saat ini tentang kurikulum Merdeka Belajar? Apakah kurikulum tersebut akan efektif jika diterapkan di sekolah, khususnya di sekolah dasar? Menurut saya dari kurikulum tersebut baru wacana dari pemerintah, jadi kita belum bisa mengatakan bahwa kurikulum itu merdeka karena efektif atau tidaknya pendidikan untuk dilaksanakan di suatu sekolah karena baru wacana pemerintah. Yang namanya pendidik kurikulum belum bisa mengalami perubahan dan kita mendoakannya semoga saja kurikulum itu bisa membuat pembelajaran kita akan lebih baik. Ya, kita doakan saja semoga pembelajaran atau kurikulum kedepannya bisa menjadi lebih baik. Amin. Selanjutnya, di dalam pengelolaan peserta didik pada tahap seleksi peserta, apa saja yang menentukan calon peserta didik yang akan diterima atau tidak, dan bagaimana proses rekrutmen dan seleksi siswa baru di sekolah ini? Yang pertama yaitu melihat dari umur cukup atau belum, dan untuk menduduki bangku sekolah dan untuk sekolah dasar dan mengumpulkan akte kelahiran, KK, pas foto, dan mengisi formulir yang telah disiapkan oleh pihak sekolah. Oh, berarti formulir sudah Ibu persiapkan dari sekolah ya? Iya. Menurut Ibu, bagaimana proses tenaga pendidik pada masa sekarang? Dan mengapa pada pengelolaan tenaga pendidik dinilai penting dalam melakukan pengembangan kemampuan kinerja pendidik di sekolah ini?
pengelolaan pendidikan sudah cukup maksimal, namun setiap ada suatu kegiatan atau acara yang diadakan di sekolah itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Misalnya kegiatan lomba mewarnai. Dalam kegiatan tersebut melalui Android di saat ini anak ada yang bisa menggunakan dan ada juga yang tidak bisa menggunakan secara maksimal. Nah, di sini kita bisa melihat pada pengelola pendidikan kepala sekolah jika kepala sekolah tersebut bisa menggunakan teknologi, dan insya Allah tenaga kerja yang lainnya bisa juga melakukan sehingga mereka bisa mengajarkan kepada peserta didik tentang teknologi. Baiklah, terima kasih ya Ibu. Menurut Ibu, apakah ada hubungan antara pengelolaan biaya pendidikan dengan kualitas pendidikan? Iya, ada pengaruhnya karena untuk mendapatkan kualitas dan fasilitas maka pembiayaan yang dikeluarkan terbilang mahal, dan untuk itu juga pendidikan yang biasa saja maka biaya yang dikeluarkan tidak terlalu berat. Oh, berarti misalnya biaya pendidikan mahal berarti kualitas dan fasilitasnya bagus ya Bu? Apakah fasilitas sarana dan prasarana sudah memadai di tempat Ibu bekerja sehingga dapat menunjang pembelajaran yang lebih efektif lagi? Iya, saya rasa sudah cukup memadai karena komputer, fokus, perpustakaan dan lain-lainnya, namun dalam penggunaannya kurang maksimal. Contohnya dalam penggunaan komputer banyak guru-guru yang sudah menggunakan namun belum menguasai sepenuhnya. Nah, baiklah Ibu, pertanyaan yang terakhir, bagaimana menurut pandangan Ibu mengenai hubungan sekolah dan masyarakat, khususnya orang tua siswa pada saat wabah pandemi seperti ini dalam proses belajar di rumah? Nah, untuk sekarang menjadi permasalahan saat ini, kami tidak melakukan pembelajaran secara tatap muka atau secara langsung di sekolah, dan jadi melalui wali siswa kita menyampaikan dan menjelaskan pembelajaran saat ini. Jadi hubungan wali siswa sangat erat untuk melakukan penyampaian kepada siswa. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktunya telah memberi jawaban yang sangat bagus, membawa wawasan untuk saya dan untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.